Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus sungguh amat baik bagi kita semua, bagi para pengikutnya, yang mana sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dapat dikatakan sebagai doa Yesus. Dan Yesus masih mengingat dan juga mau mendoakan para murid dan juga pengikutnya agar menjadi satu. Maka doa Yesus ini adalah suatu komunikasi yang baik antara Yesus sebagai putra dengan Bapanya. Dan supaya mereka menjadi satu ini bisa menjadi permenungan bagi kita semua. Kita diminta untuk tetap satu sebagai pengikut Kristus dan satu sebagai umat beriman. Akan tetapi, ya acap kali manusia, entah di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam persahabatan, pertemanan, acap kali ada saja hal-hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Jadi tidak lagi satu. Ya, contoh sederhananya saja di dalam keluarga. Ada hal sederhana misalnya, di dalam keluarga suami istri, misalnya suaminya minta, "Ma, tolong buatkan bakwan." Nah, ternyata yang keluar itu tidak sesuai dengan harapan suaminya.
Tetapi yang keluar bakwan yang dimengerti oleh istrinya itu bakwan pentol itu ya, bakso. Sedangkan yang dimaksud suaminya mungkin karena dari tempat yang tidak sama, itu keluarnya yang diharapkan itu harusnya bakwan itu ote-ote, ya, tapi keluarnya kok justru bakso. Nah, ini maka ya ada saja yang menyebabkan yang satu itu bisa ya karena miskomunikasi, mispersepsi dan sebagainya bisa menyebabkan perpecahan ya lewat hal-hal yang sederhana. Maka kita di sini diajak untuk kembali merenungkan sabda Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Nah, bagaimana kita bisa mengusahakan yang namanya persatuan? Persatuan dalam komunitas gerejawi, persatuan dalam persekutuan umat beriman Kristiani. Nah, ya saya bertugas di Seminari Garum, Blitar, datang ke sini karena ada undangan acara Expo Panggilan yang diberi judul, ini menarik, 3 in 1, ya, 3 in 1, 3 dalam 1. Dan ketika saya bertanya kepada panitia, ini 3-nya ini maksudnya apa ini 3-nya ini? Ternyata gabungan dari Komsos, kemudian seksi pendidikan, dan seksi kerasulan ya. Nanti kalau salah bisa diperbaiki. Dari 3 ini yang menjadi satu, mungkin menjadi satu acara yang bisa berjalan pada sampai malam hari ini. Dan saya coba kembali merenungkan kata 3 in 1 itu sendiri, 3 in 1. Nah, kalau di dalam Konsili Vatikan kedua, itu disebutkan bahwa persekutuan umat beriman Kristiani itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Dalam 3 kelompok yang mana fungsinya juga ada fungsi yang berbeda-beda dalam tugasnya. Yang pertama ada kaum klerus. Klerus ya imam yang sudah ditabiskan, atau juga diakon. Dan kemudian yang kedua ada kaum religius, ya ini seperti yang ada di depan ini ada para suster yang disebut dengan kaum religius, biarawan-biarawati, dan juga ada awam, umat awam. Nah, ini kalau direfleksikan juga menarik, 3 in 1. Yang mana hari ini itu hadir ya klerus imam, kemudian hadir religius suster, dan juga awam. Dalam hal ini ada acara workshop tentang loker lowongan pekerjaan. Nah, ini bagaimana dari kaum klerus, religius, dan juga awam ini bisa bekerja sama dan juga bekerja bersama, yang mana juga menumbuhkan kebersamaan di dalam persekutuan umat beriman Kristiani. Dan jika dilihat pesan dari Paus Fransiskus di Hari Komunikasi Sedunia ini, pesan Paus Fransiskus itu amat sederhana, yakni kita coba untuk mengingat kembali makna terdalam dari yang namanya komunikasi. Komunikasi yang tadi saya pada saat pengantar sebutkan itu bukan cuma menyampaikan informasi saja. Infonya apa? Bukan sekedar informasi, data-data, tetapi komunikasi yang baik, yang sejati adalah soal perjumpaan. Soal perjumpaan antara pribadi dengan pribadi. Jadi mengusahakan dengan betul perjumpaan hati ke hati. Nah, maka 3 in 1 ini, kaum klerus, religius, dan juga awam, ini juga ada perjumpaan, bertemu, saling menyapa antara satu sama lain, sehingga persekutuan itu sungguh-sungguh di dalam komunitas gerejawi itu terjadi. Jadi ada perjumpaan dari hati ke hati, saling menyapa, saling memahami, mengerti, antara lain tugas-tugasnya. Nah, ini ada suster-suster dan juga frater, ada para seminaris
Ini kalau seminaris di Seminari Garum ini ada 4 hal yang harus dimiliki sebagai seorang seminaris. Yang pertama, pribadi yang tangguh, pendoa, disiplin, dan juga terbuka. Nah, salah satu hal yang perlu dihidupi adalah pendoa. Ini ada para kaum religius, biarawan-biarawati, dan juga frater, seminaris. Ini tugasnya tidak lupa untuk mendoakan umat agar senantiasa pada apa yang diimani. Dan juga mendoakan supaya persekutuan umat beriman Kristiani ini menjadi satu di dalam Kristus. Nah, ini juga cocok sekali, yang mana visi moto dari Bapak Paus Leo ke-14, ini motonya cukup sederhana, in illo uno unum, dalam Dia yang satu, kita satu. Dalam Dia, Kristus yang satu itu, kita adalah satu. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjumpaan-perjumpaan yang kita alami pada hari ini dalam acara 3-in-1, perjumpaan dengan para imam, suster, frater, bruder, dan juga para seminaris, serta umat Allah yang terkasih, ini menjadi perjumpaan yang menyatukan di dalam gereja, Paroki Santo Yakobus, dan juga perjumpaan yang menyatukan sebagai wujud kerinduan akan kesatuan, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus kepada para pengikutnya dalam doanya, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna. Maka kita perlu mengusahakan dalam hidup kita kesatuan itu dengan juga setia mengusahakan perjumpaan-perjumpaan di dalam kelembutan hati, perjumpaan-perjumpaan di dalam belas kasih Allah sendiri. Dan semoga melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan kita pun semakin satu di dalam Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian.